Assalamualaikum, pada pertemuan ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Jadi cara pertama yaitu kita buka dulu browser kita. Kita bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, kemudian Microsoft Edge, terserah. Yang penting browser ya Bapak Ibu. Jadi di sini contohnya saya akan menggunakan Firefox. Nah, untuk memulai Google Classroom, cara mudahnya kita ketikkan saja Google Classroom pada halaman pencarian Google. Saya ketikkan Google Classroom. Seperti ini, maka dia akan pasti muncul di halaman teratas ya. Setelah itu kita klik Google Classroom-nya. Nah, setelah itu jika sebelumnya kita sudah memiliki akun Gmail, maka kita bisa menggunakannya. Di sini saya ada 3 akun sini, maka saya akan menggunakan yang pertama. Jadi Bapak Ibu terserah ingin menggunakan email yang mana ya. Di sini saya akan menggunakan yang pertama ini. Kita klik, lalu next. Kita confirm. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman Google Classroom. Untuk membuat kelas, pertama kita arahkan mouse kita ke pojokan atas yang berlambang tanda kelas ini. Nah, di sini akan ada 2 pilihan, yaitu Join Class dan Create Class. Nah, yang Join Class ini nanti akan berfungsi untuk siswa kita. Jadi nanti ada kode yang kita share ke siswa kita. Kemudian siswa kita nanti bisa masuk menggunakan kode yang kita share nantinya. Yang pertama ini kita akan membuat create class ya, sebagai guru. Jadi kita pilih create class. Kita centang ini, kemudian continue. Nah, selanjutnya kita kasih nama, misalkan di sini saya akan membuat kelas 7A ya. Kelas 7A. Sectionnya ini pelajaran apa? Misalkan kita tulis bahasa Indonesia. Subjeknya kita samakan saja bahasa Indonesia. Kemudian roomnya misalkan di kelas apa biasanya kita mengajar. Untuk kelas 7A, sini saya akan tulis kelas 7A juga, 7A. Kemudian kita create. Setelah berhasil membuat kelas, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama ini kita bisa membuat announcement. Announcement atau pemberitahuan. Kita klik saja next. Nah, kemudian pada halaman ini kita bisa menambahkan pengumuman apa yang akan kita berikan ke siswa. Misalkan kita bisa menulis di sini pertemuan 1 gitu ya. Pertemuan 1. Kita bisa tuliskan misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang materi menulis surat pribadi. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan materi secara langsung ataupun dengan cara melampirkan file. Jika kita ingin menampilkan materi secara langsung, maka bisa kita ketikkan di sini materinya. Contohnya, surat pribadi adalah apa? Atau kita bisa juga meng-copy paste dari materi-materi yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ini untuk yang secara langsung. Jika ingin melampirkan file, itu ada beberapa pilihan di sini, yaitu bisa melalui Google Drive, link, file, dan YouTube. Untuk Google Drive, misalkan Bapak Ibu pernah atau sudah menyimpan materi pada Google Drive, maka Bapak Ibu tinggal pilih saja materinya. Misalkan saya tentang ini ya, saya add, bisa di sini. Jadi nanti dia ada tampilan file yang dari Google Drive tadi. Kalau kita menambahkan materi atau file melalui link,
Ya, kita tinggal copy linknya saja. Misalkan kita cari materi tentang surat pribadi ya, surat pribadi. Nah, misalkan kita dapat artikel yang cocok dengan pelajaran kita yang ada di halaman web ini, maka kita copy saja URL-nya ya. Kita copy, kemudian kita paste saja di bagian link. Nah, di paste di sini, kemudian add link. Nah, sehingga ada link di sini. Kemudian jika ingin menambahkan file dari komputer atau laptop kita pilih file. Nah, misalkan di sini kita punya file di sini ya, di drive D laptop saya ini. Dan kita tarik saja, kita klik, kemudian kita tarik atau drag ke halaman Google Classroom tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini filenya, kemudian upload. Yang terakhir, kita juga bisa menambahkan video melalui YouTube. Jika Bapak Ibu pernah mengupload video ke YouTube, maka tinggal lampirkan saja URL-nya di sini. Misalkan YouTube, buka YouTube, kita cari tentang surat pribadi. Ini kita bisa menggunakan YouTube kita maupun YouTube orang lain ya, asalkan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Surat pribadi, misalkan kita cari surat pribadi. Nah, di sini misalkan kita pakai video ini. Sama URL-nya atau address-nya ini kita copy saja nih. Copy, kemudian kita paste di URL-nya di sini. URL, klik kanan, paste, nah add. Nah, sehingga kita punya beberapa file lampiran yang bisa siswa kita baca nantinya. Setelah file-file selesai dilampirkan, kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana cara anak berinteraksi tentang materi yang kita sampaikan ini. Maka bisa kita tambahkan saja di bawahnya, kita buat kalimat misalkan seperti ini ya, bagi yang ingin bertanya silahkan komen pada postingan ini. Jadi ini tujuannya agar anak-anak atau siswa kita fokus pada materi ini. Jadi nantinya komennya terarah jadinya. Kemudian setelah dirasa cukup apa yang ingin kita sampaikan pada pertemuan satu ini, kita klik pause. Nah, ini tampilan akhir dari postingan pertama kita. Nah, nanti jika ada anak yang berinteraksi ataupun bertanya, itu nanti akan muncul di bawah ini ya. Misalkan kita tes komen ya, tes komen 1. Klik kirim. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, maka anak-anak akan muncul namanya di sini tentang pertanyaan apa yang mereka ajukan. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit apa yang sudah kita post sebelumnya. Misalkan kita ingin menambahkan materi ataupun mengedit kata-kata kita yang sudah kita post. Jadi caranya kita ke titik 3 atas postingan ini ya, ini kita klik, kemudian kita pilih edit. Kemudian nah ini bisa kita hapus ataupun kita tambahkan lagi file-filenya. Kemudian setelah selesai mengedit atau menambahkan materi baru, kita pilih atau klik save lagi. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan kelas, karena kita pasti tidak mengajar hanya di satu kelas saja. Nah, kita bisa melalui pojok kiri atas ini, kita klik garis 3 ini atau main menunya. Kita klik, kemudian kita pilih classesnya. Nah, ini kan akan menampilkan kelas yang sudah kita buat. Misalkan kita ingin membuat kelas lagi, kita hanya mengklik
pojok kanan atas ini atau tanda plus, create lagi, create class. Nah, kemudian continue seperti sebelumnya. Kemudian kita kasih nama misalkan kelas 7B, misalkan sectionnya sama bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kelas 7B ya. Jadi sekarang kita punya dua kelas ya, kelas 7A dan 7B. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan materi yang sama dengan kelas 7A yang sudah kita buat sebelumnya tadi? Nah, kita bisa kembali lagi ke kelas 7A ya, kita balik lagi ke pojok kiri atas ini, kita klik menu, kita pilih classesnya, dan kita kembali ke kelas 7A yang sudah ada materinya tadi. Kelas 7A. Nah, ini bisa kita copy kata-kata kita tadi. Kita copy misalnya seperti ini. Copy, kemudian kita balik lagi ke kelas 7B. Nah, kita share lagi announcement-nya atau postingannya di sini. Kita paste di sini ya. Kemudian kita lampirkan file-file seperti sebelumnya tadi. Kemudian kita post kalau sudah. Jadi kita punya dua kelas sekarang di sini, kelas 7A dan kelas 7B. Tapi ini kan belum ada siswanya ya. Jadi bagaimana cara siswa itu untuk join ke kelas kita? Maka pastikan kita sudah punya kodenya di sini ya. Ini kelas code-nya ini. Kelas code-nya ini kita copy seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste atau kita share ke siswa kita khusus untuk kelas 7A ya. Karena ini kelasnya 7A, maka kode ini hanya untuk siswa kelas 7A. Bagaimana cara men-sharingkannya? Ya, kita bisa sharing lewat WA ataupun SMS. Yang penting anak-anak mendapat kode ini, SUZ02EO ini.